Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Zuniarti dengan NIM 230401010302. Eh, pada pelajaran struktur data dan algoritma ini, di sini saya akan menjelaskan tentang eh, jurnal yang saya review yang berjudul Scalable Data Structure for Efficiency Graph Analytics in Place Mutation. Dan jurnal ini seperti yang ditentukan di ujian akhir semester saya, yaitu mencari jurnal internasional mengenai graphs. Ya. Di sini untuk jurnalnya ditulis oleh Soukania Filmli dan Dalila Ciatmi. Jurnal ini dipublish di mdpi.com dan bisa dilihat di sini. Linknya sudah saya cantumkan di dokumen berikut. Ya, baik. Ya, dan jurnal ini dipublish pada tanggal 23 November 2023. Kepada jurnal ini menjelaskan bahwa di era sekarang big data atau perdataan lah itu sangatlah penting dan sangat dibutuhkan. Salah satunya yaitu tentang Grab ini. Nah, keuntungan menggunakan Grab dengan model tradisional yaitu bisa secara dibandingkan penggunaan Grab dibandingkan dengan model tradisional itu bisa memvisualisasikan entitas dan hubungannya seperti itu. Nah, Graph Processing ini merupakan salah satu tools yang sangat penting dalam data analytics. GP sendiri digunakan untuk pemrosesan data yang tinggi dan kadang secara real time gitu ya. Seperti untuk algoritma Twitter atau transaksi keuangan. Dan yang digunakan juga untuk memproses data yang jutaan per detik gitu. Nah, eh, struktur data pada graph ini juga sangat penting, apalagi untuk memproses suatu query gitu. Namun ada beberapa masalah ya mungkin dalam struktur data itu terkait mungkin read write yang dihasilkan atau konsumsi memori gitu. Nah, ini adalah jenis-jenis struktur data yaitu CSR, AL, LAMA, dan lain-lain gitu ya. Nah, penulis di sini juga dia membandingkan antara CSR dan lainnya gitu. Seperti CSR, AL, LMA, Stringer, Grade 1, dan Ratio. Nah, evaluasi ini menunjukkan bahwa CSR++ yang dia temukan ini memiliki kinerja yang sangat baik ya dibanding dengan yang lainnya. Yang oke, sebelum ke CSR++, jadi ada suku data AL. Nah, di sini dia secara perubahan grafik itu sangat cepat dan efisien. Namun dalam hal memori itu kurang gitu ya. Sedangkan juga AM juga seperti itu. Dia grafik cepat tapi memorinya cukup banyak yang dipakai dan tidak efektif. Lalu di daerah CRS juga sama. Struktur data CRS. Nah, ini cukup sama ya. Em, Konsumsi memori baik, tapi tidak efisien dalam perubahan grafik. Nah, masing-masing ketiga hal ini memiliki plus minusnya masing-masing gitu ya. Nah, sebenarnya ada cara untuk meningkatkan eh, permasalahan itu. Nah, seperti di in-place update, batching, perubahan update dengan delta maps dan multi-versioning. Nah,
Namun pada jurnal kali ini penulis mereka meneliti bahwa eh, mereka mengenalkan struktur data graph baru yaitu CSR++. Nah, ini mereka dirancang untuk mengatasi ke kelemahan dari struktur data yang lainnya gitu. Nah, apa sih kelebihannya gitu ya? Jadi CSR++ ini dirancang untuk memberikan kinerja yang sama dengan CSR biasa ya. Dalam hal read only gitu, dengan memungkinkan perubahan grafik yang cepat dan memorinya juga proporsional gitu dengan jumlah perubahan seperti itu. Dan CSR++ mempertahankan conditional array yang membuat CSR sangat cepat gitu. Lalu dapat mengelola edge masing-masing vertex secara independen gitu. Dan apabila dia lebih dari satu, dia uh, dia mampu menyimpan pointer ke array edge. Nah, untuk penggunaan teknik segmentasi untuk memungkinkan perubahan properti vertex dan edge sangat cepat gitu. Properti vertex disimpan dalam array yang dipisahkan dan setiap vertex memiliki pointer ke array nilai properti edge itu. Dan berikut hasil dari evaluasi penggunaan CSR++ dibandingkan dengan struktur data lainnya. Nah, di sini bisa dilihat ya bahwa read-only perform dari CSR itu sangat baik gitu. Dan di sini juga ditunjukkan bahwa konsumsi memori mereka, uh, nah di sini dia compare dengan uh, yang lainnya gitu. Nah, mungkin sekian review jurnal dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.